Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan, yaitu studi kasus praktik perjanjian tertutup dalam hukum persaingan usaha. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nadia Prima Lestari, yang kedua ada saya Mirella J. Fidelia, yang ketiga ada Muhammad Arya Wijaya, yang keempat ada Wenda Umar Desfriani, dan yang terakhir ada Aji Medita Diandra D. Baik, saya langsung masuk kepada kasus posisi, yang dimana kasus ini tuh bermula pada tahun 2015, yang dimana ketika Mayora Group melalui PT Tirta Fresindo Jaya meluncurkan produk bernama Liminerale, pesaing baru bagi Aqua yang sudah mendominasi pasar air minum dalam kemasan dengan pangsa sekitar 49,5% di Jakarta dan di Jawa Barat. Dan setahun kemudian di 2016 muncullah laporan bahwa distributor Aqua yaitu PT Balina Agung Perkasa melarang pedagang menjual Liminerale. Larangan itu disampaikan lewat ucapan langsung, surat, hingga email internal yang berjudul degradasi Star Outlet menjadi wholesaler, yang dimana dalam email itu disebutkan ancaman bahwa toko yang menjual Liminerale akan kehilangan status istimewanya sebagai mitra Aqua. Karena merasa dirugikan, PT Tirta Fresindo Jaya mengeluarkan somasi terbuka pada tanggal 1 Oktober 2017, yaitu menuduh Aqua melakukan praktik monopoli dan perjanjian tertutup, yang dimana itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana kasus ini kemudian diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu KPPU, dengan nomor perkara 22-KPPU-1-2016. Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2018 KPPU akhirnya memutuskan bahwa PT Tirta Investama atau Aqua dan distributornya terbukti bersalah melakukan perjanjian tertutup serta penguasaan pasar secara tidak sehat, yang dimana KPPU menjatuhkan denda sebesar 13,8 miliar untuk Aqua dan 6,2 miliar untuk PT Balina Agung Perkasa. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut ilegal karena membatasi pilihan konsumen dan merugikan pesaing baru seperti Liminerale. Untuk analisisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis kasus ini. Jadi PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua dan PT Balina Agung Perkasa terbukti melakukan perjanjian tertutup eksklusif yang dimana melarang distributor menjual produk pesaing, contohnya seperti Liminerale. Dan juga dari produsen Aqua ini memanfaatkan posisi dominan, memanfaatkan posisi pangsa pasar besarnya dan kekuatan ekonominya untuk menekan distributor, yang mana hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Dan juga perjanjian eksklusif ini adanya ketimpaan kontrak di dalamnya. Dianggap sah secara formal, namun melanggar asas kebebasan berkontrak karena terdapat di bawahnya terdapat tekanan ekonomi, bukan atas dasar kesetaraan. KPPU menyatakan kebijakan distribusi ini menghambat masuknya pesaing sehingga mengurangi pilihan konsumen dan merusak efisiensi pasar. Baik, selanjutnya kasus tersebut dapat menunjukkan bagaimana dominasi pasar dapat disalahgunakan melalui perjanjian eksklusif yang membatasi persaingan. PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua bersama distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melarang pengecer menjual produk pesaing seperti Limineral. Nah, tindakan ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru, tapi juga membatasi pilihan konsumen. Nah, dari sisi hukum, perjanjian tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata karena distributor berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan terpaksa menyetujui klausul eksklusif. Nah, meski KPPU telah menyatukan sanksi, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi tantangan terutama karena KPPU tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutorial dan pembuktiannya kerap dinilai hanya berdasar asumsi logis. Nah, namun keputusan ini tetap menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia. Nah, kasus ini menegaskan bahwa monopoli itu tidak hanya selalu diukur dari kenaikan harga, tapi bisa juga dari upaya menghalangi akses pasar bagi pesaing. Nah, kedepannya diharapkan KPPU perlu memperkuat pengawasan dan pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati agar perjanjian bisnis tidak melanggar prinsip keadilan dan kebebasan pasar. Nah, dari analisis tersebut, kami melihat bahwa kasus ini menjadi refleksi penting bagi dunia usaha dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk menutup pembahasan ini, akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ada 4 saran yang dapat kami tawarkan. Yang pertama, KPPU perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik bisnis yang berpotensi mengarah pada monopoli,
khususnya di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air minum dalam kemasan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kewenangan institusional baik dalam hal investigasi maupun eksekusi putusan, agar KPPU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas normatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan benar-benar dilaksanakan secara efektif. Kedua, pelaku usaha, khususnya perusahaan besar yang memiliki posisi dominan, perlu lebih memperhatikan prinsip persaingan usaha sehat dalam setiap kebijakan distribusi dan pemasaran yang mereka jalankan. Perjanjian bisnis seharusnya dirancang berdasarkan asas keterbukaan, kesetaraan, dan non-diskriminasi, sehingga tidak hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi, tetapi juga memberi ruang yang adil bagi pelaku usaha kecil maupun pesaing baru untuk berkompetisi. Kemudian yang ketiga, pemerintah perlu melakukan intervensi regulatif dengan cara memperkuat aturan terkait distribusi barang dan jasa, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat perusahaan besar tidak menutup akses bagi pelaku usaha lain. Kemudian yang keempat, konsumen juga harus diperdayakan melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran akan hak-hak mereka dalam pasar. Konsumen yang kritis terhadap praktik monopoli akan menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan, karena tekanan dari konsumen dapat mendorong perusahaan untuk tetap bersaing secara sehat. Itu saja saran-saran yang dapat kami berikan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pada kesimpulan kasus ini, dalam putusan KPPU telah terbukti bahwa PT Tirta Investama dan PT Balinagung Perkasa melakukan perjanjian eksklusif yang melanggar prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian tersebut membatasi distributor untuk menjual produk pesaing, khususnya lem mineral, sehingga menutup akses pasar dan menghambat pelaku usaha baru. Akibatnya, konsumen kehilangan kebebasan memilih produk dengan harga yang berkualitas dan kompetitif. Lalu selain itu juga, praktik ini juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang ada pada pasal 1338 KUH Perdata, karena adanya ketimpangan posisi ekonomi antara Aqua dengan distributornya. Dengan demikian, meski secara formal mungkin ini sah, tapi perjanjian ini secara material tetap menciptakan ketidakadilan dan distorsi pasar. Sanksi yang dijatuhkan KPPU juga merupakan langkah penting yang dapat kita perhatikan untuk menegakkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami